Presiden Joko Widodo terus mendorong program transformasi struktural Indonesia. 3 program prioritas adalah pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan pengembangan energi hijau. Presiden menyatakan transformasi struktural dibutuhkan untuk menghadapi era hiperkompetisi. Transformasi struktural sebagai rencana kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun ini terus digaungkan. Cikal bakal transformasi struktural adalah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi struktural besar-besaran. Presiden menjelaskan, transformasi struktural dibutuhkan agar Indonesia makin kompetitif dalam menghadapi era hiperkompetisi. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi era hiperkompetisi. Transformasi besar itu dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan peningkatan nilai tambah. Salah satu sektor prioritas dalam program reformasi struktural Jokowi adalah pembangunan sumber daya manusia. Menurut survei World Competitiveness Yearbook 2021, daya saing Indonesia berada di peringkat 37 dari 64 negara yang didata. Sedangkan data Bank Dunia pada 2020 meletakkan indeks SDM Indonesia pada peringkat 6 dari 11 negara di Asia Tenggara. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan sumber daya manusia, mulai dari perbaikan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, reformasi pendidikan yang tersambung dengan kebutuhan dunia industri, dan juga revitalisasi pelatihan vokasional yang memberikan upscaling, rescaling tenaga kerja kita untuk lebih produktif dan kompetitif. Pada sektor ekonomi, transformasi struktural difokuskan pada program hilirisasi industri. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dari pengolahan bahan mentah. Selain mendongkrak pendapatan negara serta perolehan devisa, hilirisasi industri juga berarti penyerapan tenaga kerja. Kita tidak ingin menjadi negara pengekspor bahan mentah yang nilai tambahnya justru dinikmati negara lain. Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri nasional kita. Prioritas transformasi struktural lain adalah transisi menuju energi hijau. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih ke energi baru dan terbarukan. Kita juga sedang bergerak untuk transformasi energi ke energi baru terbarukan dengan memanfaatkan geothermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global. Komitmen untuk transisi energi dan transformasi digital ini akan kita angkat dalam presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Konsep transformasi struktural mulai terdengar saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada HUT ke-56 Partai Golkar pada Oktober 2020. Saat itu, Presiden mengungkapkan keprihatinan karena regulasi dan birokrasi Indonesia dikenal paling rumit di dunia. Regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia. Sekali lagi, paling rumit di dunia. Untuk itu, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Dan pemirsa, demikianlah Presiden Corner. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi lengkap. Kita percaya COVID-19 masih ada,
dan sebagai bangsa kita selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat dan kita berjumpa lagi di President's Corner minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV